Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya Gede Winyana, NPM 4419210030. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pendefinisian sistem data dan contoh pengisian form dari purchase to pay. Oke, yang pertama adalah purchase to requisition. Jadi dokumen ini merupakan dokumen yang dibuat oleh perusahaan. Jadi dokumen ini diberikan oleh bagian produksi dari internal perusahaan kepada bagian pengadaan barang di perusahaan tersebut. Di sini pada dokumen ini secara umum terlihat seperti ini. Seperti yang saya tampilkan berikut ini. Jadi di sini intinya berisi tentang apa saja barang yang ingin dipesan oleh bagian produksi untuk kegiatan produksinya. Nah, pada sistem datanya seperti ini bisa dilihat di mana berupa pertama ada judul, tipenya itu karakter, sifatnya itu statis karena tidak akan berubah-ubah, lalu nomor PR atau nomor dari purchase requisition ini bisa berubah-ubah sesuai dengan jenis atau waktu dalam melakukan request. Ada NPWP, tanggal tentunya, lalu ada sini site untuk lokasi, lalu page, ada berapa halaman dari dokumen tersebut, lalu ada nomor. Nah, di sini ada nomor, item kode ini penyesuaian dengan nama itemnya. Lalu ada di sini contohnya tepung tapioka untuk kegiatan produksi, unitnya yaitu kilogram, quantity 100. Lalu required date-nya itu tanggal 10 bulan 10 tanggal 27 tahun 2021. Ini unit price, bukan total price. Lalu di bawahnya remark untuk apa dari request ini. Lalu di sini ada signature dari request by siapa, lalu prepared by siapa, lalu approve by siapa. Selanjutnya ada dokumen purchase order. Jadi secara umum purchase order yaitu dokumen yang diberikan oleh perusahaan kepada vendor saat ingin memesan item. Di sini contohnya seperti tadi, yaitu tepung tapioka, unitnya tetap kilo, kuantitinya 100, unit price-nya ada 30.000, lalu ini amount itu total, jadi 30.000 dikali 100 itu 3 juta. Di sini juga diisi yaitu vendor, lalu place of delivery. Jadi kemana akan dikirim diisi juga di sini. Lalu di sini ada nama perusahaan, alamat, nomor telepon, dan NPWP. Di sini ada nomor juga, nomor purchase order, nomor dari dokumen. Tidak lupa ada tanggal dan referensinya. Lalu di bawahnya ada subtotal, total dari pembeliannya jika ada diskon akan berisi diskon di sini, lalu total dari setelah didiskon. Sama seperti PR tadi diisi juga seperti ini. Kalau dilihat dari definisi sistemnya yaitu seperti ini. Judul form itu karakter, statis sama purchase order, nomornya juga sama seperti yang tadi PR, dan numerik. Ini bisa diubah sewaktu-waktu. Untuk addressnya bisa karakter dan numerik. Seperti ini, Jalan Norbau Timur, nomor sekian, Jakarta. Ada date, currency yaitu jenis mata uang yang dipakai, fax-nya, nomor telepon, dan sebagainya. Bisa dilihat selanjutnya ada receiving report. Jadi receiving report yaitu dokumen yang diterima bagian penerimaan perusahaan oleh vendor. Jadi vendor memberikan ini kepada bagian penerimaan dari perusahaan. Di sini ada bill to, ini contohnya yaitu PT Sejahtera Tapioka yang memberikan lalu dikirim kepada PT Mayora Indah Tbk. Di sini secara umum isinya yaitu deskripsi dari apa saja pesanan yang diantar
dan berapa unit price dan totalnya. Di sini ada tambahan yaitu seperti shipping handling. Di sini 0. Jadi tergantung dari berapa biaya pengiriman dari barang tersebut. Kalau dia dari sistem definisi sistemnya berikut sama seperti yang tadi, judul form, status, receiving report, lalu ada nama kontak dari di sini diisi nama kontaknya dari pengirim, lalu penerima. Pengirim itu yaitu pembayarnya, lalu penerima itu adalah penerima barangnya dari PT tersebut. Ada nama perusahaan, alamat perusahaan dari masing-masing, dari vendor maupun dari penerima. Oke, selanjutnya lanjut pada vendor bill. Vendor bill adalah dokumen tagihan yang diberikan oleh vendor kepada pemesan atau perusahaan yang memesan. Di sini ada nama vendor. Intinya di sini berisi identitas juga, identitas dari vendor, lalu bill reference-nya, lalu di sini ada banknya juga, lalu ada bill date-nya, accounting date-nya, due date, dan jurnal, lalu ada invoice line. Di sini intinya dari dokumen ini akan berisi tentang berapa total tagihan yang harus dibayar oleh perusahaan kepada vendor. Tentunya kalau dilihat dari definisi sistemnya sama seperti yang tadi, ada judul form, status, lalu ada identitas dari vendor yang memberikan mulai dari alamat hingga nama dan nomor handphonenya, lalu quality dan total. Selanjutnya adalah payment. Jadi payment report itu adalah sebuah dokumen yang berisi pernyataan telah membayar oleh vendor kepada perusahaan penerima. Jadi intinya payment report itu adalah sebuah dokumen yang diberikan oleh vendor di mana dia menyatakan bahwa perusahaan tersebut telah membayar ataupun tidak membayar, serta berisikan tentang apa saja dan total yang dibayarkan. Di sini berisi tentang berapa yang dibayar, seperti quantity, description, unit price, total, dan total due-nya. Lalu tidak lupa berisi barcode-nya. Di atasnya tetap berisi alamat dari customer, lalu supplier-nya siapa, dan judul di atas. Kalau dari definisi sistemnya yaitu sama seperti tadi, judul form, lalu ada alamat, identitas dari masing-masing, mulai dari supplier ataupun customer-nya, dan terakhir berisi tentang pokoknya itu apa saja yang dibeli, seperti total, unit price, quantity, dan description. Sekian pembahasan dari saya tentang sistem data dan contoh form dari purchase to pay. Apabila ada kesalahan informasi, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.